Halo semuanya, saya Esti Seprila yang akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, kalau misalnya kita ngomong tentang siklus akuntansi jasa, nanti kita akan menemukan banyak banget step-step yang diberitahukan. Yang pertama, akan kita temui adalah jurnal umum atau general journal. Lalu ada ledger atau buku besar. Selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo. Dan setelahnya kita akan ketemu dengan jurnal penyesuaian. Terus ada kertas kerja. Lalu ada laporan keuangan. Dan selanjutnya ada jurnal penutup. Terakhir ada jurnal pembalik. Jadi siklus akuntansi baru bisa kejadian kalau ada transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, ini ada contoh tentang salon Gen Z selalu bahagia selama bulan Desember 2023. Jadi, step pertama dari siklus akuntansi jasa adalah jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, sebelum membahas jurnal umum, kalian harus udah mengetahui apa saja akun dari perusahaan jasa. Nah, nanti kita akan kenalan dengan akun atau rumpun akun harta. Lalu ada akun kelompok, utang atau kewajiban. Next, ada modal ekuitas dengan segala jenis akunnya. Lalu ada juga kelompok akun pendapatan. Kelompok terakhir adalah kelompok beban dengan berbagai jenisnya. Ini dia contoh dari modal ekuitas, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi setiap transaksi harus dianalisis satu persatu, biar nggak salah ya. Jadi kita mulai transaksi tanggal 1. Dia mengatakan Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 50 juta sebagai modal awal salon. Jadi Sisi itu adalah pemilik dan dia menyetorkan 50 juta. Perlu diingat, kalau kita membuat analisis, kita harus membuat laporan dari sisi perusahaan. Pemilik beda dengan perusahaan. Kasus ini, Zizi itu memberikan uang ke perusahaan, maka kita bakal bilang, berarti uang perusahaan bertambah. Ingat, kita tidak menggunakan istilah uang, tapi dengan sebutan kas. Berarti kas kita bertambah jadi 50 juta dan modal Zizi juga bertambah senilai 50 juta. Kas itu termasuk kelompok akun harta. Nah, karena dia bertambah, jadi dia ditaruh di debit modal dan dia bertambah modal ditaruh di kredit. Setelah sudah tahu analisisnya, kita pindahkan ke jurnal umum. Dalam membuat jurnal umum, harus akun yang dicatat di debit dulu yang dicatat, lalu menyusul yang kredit. Di sini di tanggal 2, perusahaan membayar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan. Karena kita bayar sewa, berarti uang kita atau kas kita berkurang 10 juta. Dan berarti sewa dibayar di muka kita bertambah 10 juta.
Lalu kita beli perlengkapan seperti sampo, conditioner, hair mask, hair tonic, dan lain-lain itu seharga 2 juta. Berarti analisisnya kas-kas berkurang, tapi perlengkapan kita bertambah. Next, perusahaan menjadi peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai sebesar 4 juta. Sisanya kemudian. Karena peralatan dia beli, berarti peralatan bertambah nilai sebesar 10 juta. Karena kita bayar tunai, maka uang kita berkurang, kas kita berkurang 4 juta. Dan karena masih ada sangkutan dalam hal ini, ada utang, berarti utang kita bertambah 6 juta. Oke, next selanjutnya diselesaikan pekerjaan senilai 1,8 juta, baru akan dibayar seminggu ke depan. Berarti piutang usaha kita bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Lanjut, seorang konsumen membayar 500.000 untuk jasa salon. Berarti kas bertambah dan pendapatan kita juga bertambah. Next, diterima pelunasan tagihan dari konsumen. Nah, ini tanggal 18 ada pelunasan tagihan. Berarti kas bertambah, piutang berkurang. Lalu perusahaan membayar 1 juta untuk biaya listrik, air, dan telepon. Berarti kas kita berkurang. Beban air dan telepon kita bertambah. Next, Zizi mengambil uang perusahaan sebesar 1,7 juta untuk keperluan pribadi. Ngambil duit bukan untuk kepentingan salon, tapi untuk kepentingan pribadi, itu namanya priv atau prive. Jadi privnya itu bertambah 1,7 juta. Kas juga berkurang 1,7 juta rupiah. Sudah selesai di analisis jurnal. Lanjut, ini versi lengkap. Kalau tadi itu dipisah-pisah ya, ada beberapa komponen jurnal umum yang nggak boleh kelupa. Yang pertama, harus bikin judul laporan. Yang kedua, halaman jurnal. Yang ketiga, kolom ref. Kolom ref tidak dibuat di awal ya. Selanjutnya ada buku besar. Kita udah sampai di buku besar. Ini untuk mencatat, tapi dia lebih spesifik akun ke akun ya. Saat kita membuat buku besar, nggak butuh lagi informasi tambahan, cukup punya jurnal umum. Itu saja yang kita kelola lebih lanjut. Contohnya di tanggal 1 tadi, kita akan memindahkan data jurnal umum ke buku besar. Bisa dibilang itu posting. Selanjutnya dari tanggal 1 kita coba posting data modal. Sama seperti gambar sebelumnya, kita pindahkan data yang dilingkari. Di ujung itu ada halaman 111. Itu adalah nomor akun ya. Nah, sama seperti tadi, kita pindahin saja ke kas. Terus cara penulisan saldo, kalau udah ada 2 transaksi diposting ke buku besar, pembuatan saldonya harus hati-hati.
mengikuti aturan buku besar. Kalau dia saldonya sama dengan yang sebelumnya, dijumlahkan. Kalau saldonya beda dengan sebelumnya, diselisihkan. Kalau mau bagus, postingannya buat berurutan atau berbaris. Jadi nggak boleh di skip-skip. Jadi ini dia semua kasnya dalam transaksi. Warna putih itu yang ada kasnya, tinggal diposting ke buku besar. Lanjut, akun piutang di transaksi ada 2 tanggal. Disesuaikan saja, debit ketemu di kredit, dikurangi, makanya 0. Selanjutnya ke perlengkapan. Ternyata transaksinya cuma 1, jadi langsung dipindahin aja. Sama sewa dibayar di muka. Itu cuman ada 1 transaksi saja. Langsung dipindahin aja seperti yang tadi. Lalu referensi di awal tadi kan kosong. Tapi di sini udah ada. Jadi referensi itu ada 2. JU itu diisi dengan nomor akun. Tapi kalau di buku besar referensinya bukan nomor akun lagi, tapi halaman jurnal. Kebetulan karena transaksi kita tidak banyak, jadi JU01. Selanjutnya peralatan cuman 1 transaksi. Pindahin aja seperti sebelumnya. Lalu ada utang usaha. Sama juga kita pindahin atau posting seperti sebelumnya. Next, selanjutnya ada modal. Kita posting ke buku besar seperti yang sebelumnya. Lalu ada private Z, cuman 1 aja. Pindahin seperti tadi. Lalu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini ada 3 transaksi. Jadi kita posting satu-satu ke buku besar. Selanjutnya ada beban listrik, air, telepon. Cuman 1 transaksi, pindahin sama seperti sebelumnya, kita posting ke buku besar. Next, kita udah selesai, lalu kita lanjut ke neraca saldo. Cara membuatnya, kita cukup merekap semua data-data yang dimiliki oleh buku besar yang kita buat tadi. Pendapatan itu ada 3 transaksi, digambar paling ujung. Kredit itu yang disebut saldo akhir. Nah, jadi gambar yang di paling ujung itu adalah saldo akhirnya. Saldo akhir ini yang akan direkap dan dikumpulkan dalam satu laporan yang dikenal sebagai neraca saldo. Nah, ini dia tampilan neraca saldo. Setelah itu, jumlah kredit dan debit dijumlahkan semua. Wajib sama dan seimbang ya. Lanjut kita ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah salah satu siklus akuntansi paling sulit menurut banyak orang. Di soal ini kita ambil sedikit contoh aja. Ini dia ada 5 contoh aja. Jurnal penyesuaian harus ada informasi tambahan. Perlengkapan yang masih tersisa sebesar 800.000. Jadi nanti kita bilang beban perlengkapan itu di debit, perlengkapan itu di kredit. Next, kita ke selanjutnya. Sewa bulan telah digunakan 1 bulan dari total 4 bulan seharusnya.
Berarti beban sewa kita taruh di debit, sewa dibayar di muka kita taruh di kredit. Oke, peralatan diestimasikan menyusut sebesar 700.000. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita pindahin atau posting ke bukunya, buku besar. Bebannya ditaruh di debit, akun penyusutan peralatannya ditaruh di kredit. Perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayar ke karyawan sebesar 2 juta. Beban gaji berarti ditaruh di debit, utang gaji berarti kita taruh di kredit. Next, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, karena sudah selesai membuat analisis satu persatu, beginilah tampilan jurnal penyesuaiannya. Semua jurnal yang kita buat harus selalu kita posting ke buku besar. Masing-masing kita posting seperti ini saja, sama aja cara kerjanya. Karena sekarang udah AJP, nggak pakai JU kayak tadi, kurang lebih tidak beda seperti tadi. Next, lanjut ke beban sewa dan sewa dibayar di muka. Sama seperti tadi, tinggal kita posting seperti sebelumnya. Kita pindah-pindahin. Next, selanjutnya ada beban penyusutan peralatan dan akun penyusutan peralatan. Kita posting sama seperti sebelumnya ke buku besar. Lanjut, ada beban gaji dan utang gaji. Kita posting seperti sebelumnya. Selanjutnya, piutang dan pendapatan jasa. Kita posting sama seperti sebelumnya. Tapi setelah itu kita selesai. Lalu kita lanjut. Setelah selesai kita pindah ke neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo akan dibuat setiap kali kita selesai posting ke buku besar. Neraca saldo apapun itu sama cara kerjanya dengan tadi yang di awal ya. Kita pindah ke kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja ini mempermudah untuk membuat laporan keuangan. Next, ini dia tampilan seperti ini. Nah, biasanya kertas kerja itu ada 8 atau 10 kolom dan 12 kolom. Tapi di gambar ini itu ada 10 kolom. Di kertas kerja yang dibutuhkan cukup neraca saldo disesuaikan yang kita buat tadi. Jadi kita butuh data yang itu dan beberapa data juga. Jadi caranya kita list dulu nama akun yang kita punya di neraca saldo. Jadi kita buka lagi neraca saldo, lalu kita kopas aja dari neraca saldo yang tadi kita kerjakan untuk kita pindahin ke kertas kerja. Dari 111 kas sampai 513 beban listrik, air, dan telepon cukup dipindahin, lalu dijumlah dan nilainya pasti sama kayak gitu. Itu yang harus dilakukan di awal. Nah, setelah selesai di neraca saldo, kalian butuh data ayat jurnal penyesuaian.
Nah, ini harus hati-hati. Tadi ayat jurnal penyesuaian itu kan ada beberapa ya. Misalnya penyesuaian paling ujung itu adalah piutang debit, pendapatan kredit. Nah, jadi kita ambil nih piutang tadi debit 4 juta ya. Jadi ini piutang kalian lurus aja sampai kolomnya ayat jurnal penyesuaian. Karena di jurnal penyesuaian piutangnya debit, maka pindahnya debit. Lalu tadi ditemani sama siapa pendapatan di kredit, maka carilah akun pendapatan, ketemu di sini. Pendapatan jasa ditarik terus sampai ketemu di kolom AJP, taruh di kredit kayak gitu, seperti itu. Lalu kita buka akun baru. Beban gaji di sini di debit 2 juta. Yaudah, berarti debit 2 juta kalian taruh di kolom ayat jurnal penyesuaian. Semua data ayat JP yang kalian punya ini seperti cara memposting ke buku besar, tapi ini yang lebih simpelnya. Nah, setelah dipindahin semua data AJP-nya jumlahin. Setelah kita jumlahin, debit kredit ke bawah, bukan ke samping atau kemana-mana. Ya udah, berarti debit 2 juta kalian taruh di kolom ayat jurnal penyesuaian. Semua data ayat JP yang kalian punya. Ini seperti cara memposting ke buku besar, tapi ini yang lebih simpelnya. Nah, setelah dipindahin semua data JP-nya, jumlahin deh debit kredit ke bawah, bukan ke samping atau kemana-mana. Nah, kalau laba rugi dan neraca harus dipilih. Laba rugi kah, neraca kah? Kolom laba rugi diisi dengan pendapatan dan beban. Dan neraca diisi harta, utang, dan modal. Jadi di NSD ini neraca selalu diselesaikan, dipindahin aja. Nah, kalau pendapatan misalnya nih pendapatan NSD-nya 94.800.000, dipindahin lagi ke laba rugi. Perlu diingat, fokus hanya di neraca, saldo disesuaikan. Abaikan AJP dan neraca saldo, karena itu nanti bakal bikin bingung kalian. Selanjutnya, seperti biasa kita jumlahin debit ke bawah, kredit ke bawah. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, debit kreditnya seimbang. Sebenarnya bagus, tapi itu sangat tidak disukai perusahaan karena dia tidak untung dan tidak rugi atau impas. Kasus kedua dan ketiga, kalau kalian lihat yang warna putih ini debit kreditnya laba rugi, bedakan debit kreditnya neraca juga beda. Nah, boleh dibiarin aja nggak boleh, karena kita harus membuat cara supaya mereka seimbang. Caranya cari angka yang bisa buat mereka seimbang. Di kolom ungu ini berarti perusahaan mendapat laba. Kalau kalian isi dengan warna coklat berarti dia rugi. Oke, next kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan sebenarnya ada beberapa jenis ya, tapi di kesempatan ini kita ambil 3 jenis aja yang paling utama. Laporan pertama itu adalah laporan laba rugi. Sesuai dengan judulnya, nanti kita bakal tahu perusahaan kita periode ini laba nggak sih atau rugi nggak sih. Itu bisa kelihatan dari income statement. Yang selanjutnya tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita cukup cari data pendapatan dan beberapa beban. Nah, untuk pengambilan data kita mau ngambil data pendapatan dari neraca, saldo disesuaikan aja. Nah, jadi kita list aja beberapa pendapatan.
yang kita miliki. Kebetulan di kasus kita pendapatannya cuma satu, jadi bebannya kita list juga. Next, laporan keuangan kedua adalah perubahan modal atau owner's equity statement. Ini menceritakan liku-liku perjalanan perubahan dari modal pemilik. Lanjut. Nah, ini tampilannya sederhana kayak gini. Kita butuh data modal. Awal ini diambil dari neraca saldo, disesuaikan. Sekali lagi, laba yang diambil dari laporan laba rugi yang tadi baru kita buat atau dari kertas kerja. Lalu prefer ambil dari NS, disesuaikan. Prefer nanti menjadi pengurang dari laba-laba dikurang prefer, itu jadi kurung. Terus modal akhir didapat dari A dijumlahkan dengan yang penambahan modal. Jadi jika dijumlahkan totalnya itu ada 50.700.000 hasilnya. Lanjut, ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Ini memperlihatkan aset dan seterusnya. Sebelah kiri warna putih itu adalah geng harta. Terus sebelah kanan adalah utang dan modal. Kita lanjut ke jurnal penutup. Tidak butuh data-data lagi. Next, kalau dalam perusahaan jasa hanya ada 4 yang ditutup ya. Pendapatan, beban, laba rugi, dan private, dan urutannya harus seperti ini. Datanya masih diambil dari NSD. Neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya dikasih tahu lagi apa yang kita lakukan. Posting lagi ke buku besar. Jurnal penutup ada 4 bagian. Berarti bakal banyak akun yang akan kita posting. Ini jurnal penutup yang kedua. Tinggal kita pindah-pindahin aja seperti yang sebelumnya, atau kita posting seperti yang sebelumnya. Ini masih ada lagi yang perlu kita posting. Kita posting aja seperti sebelumnya. Lalu ada modal dan private Z. Kita posting aja sama seperti sebelumnya. Next, seperti biasa, habis buat postingan kita harus selalu buat neraca saldo. Nah, ini namanya neraca saldo setelah penutup. Tidak boleh ada pendapatan di neraca saldo setelah penutup. Lanjut, kita udah sampai di jurnal pembalik. Jurnal pembalik gak butuh lagi dikasih tahu mana informasinya, karena ini udah kayak ada aturannya. Hanya ada 4 hal yang dibalik. Yang pertama itu pendapatan yang harus diterima, lalu utang yang masih harus dibayar, dan beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, dan yang terakhir pendapatan diterima dicatat sebagai pendapatan. Next, selesai jurnal kita posting lagi nih ke buku besar. Yang kita posting ada utang gaji dan beban gaji. Lanjut. Lalu ada neraca saldo setelah pembalik. Ini adalah akhir dari satu siklus akuntansi jasa sekaligus dasar untuk pencatatan periode selanjutnya.
Oke, kita sampai di akhir video. Sekian dari saya, Esti Seprila. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.